Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi kita di part 2 untuk menentukan titik-titik dari kurva stress strain yang telah kita peroleh dalam video sebelumnya, yaitu di mana titik-titik yang akan kita peroleh yaitu ada breaking point, maximum point, professional point, elastic point, dan yield point plus modulusionya. Tapi dalam video ini kita akan menentukan 4 titik terlebih dahulu plus modulusionya, itu sampai elastic point. Nah, oke, untuk yang pertama kita tentukan dulu breaking point-nya atau titik putusnya, dimana biasanya titik ini tuh ada di akhir. Nah, tapi karena ini titik akhirnya melambai jauh ke bawah, jadi kita bisa ambil kedua dari titik terakhir, yaitu ini ya, teman-teman. Oke, kita bisa ambil dari ini. Nah, bisa dilihat ya, di sini ternyata emang minus gitu tuh datanya. Jadi kita ambil titik putusnya itu di sini. Kita tandai dulu. Nah, ini lalu kita copy untuk kita lihat gitu tuh, supaya kita bisa menentukan semua titiknya tuh di atas. Pastenya jangan lupa pakai yang ini teman-teman, paste numbernya saja. Oke. Nah, telah diperoleh breaking point-nya, selanjutnya kita menentukan maximum point. Oke, di mana titik maksimum itu merupakan titik beban yang paling maksimum. Nah, beban di sini tuh yaitu merupakan nilai stresnya, dimana cara untuk memperoleh titik maksimumnya kita nggak perlu nyari satu-satu ya, kita bisa langsung menggunakan rumus di Excel-nya saja, itu mx. Nah, lalu kita blok data yang stres ini karena stresnya merupakan beban, lalu kita enter. Nah, ternyata titik maksimumnya itu ada di sekitaran 668. Nah, yuk kita cari 668 di stres ya. Nah, 668 itu ada di sini. Nah, ternyata 668 dalam stres ini tuh cukup banyak ya. Jadi kemungkinan kita blok dulu 668 ini sampai sini. Ya, sampai sini. Kita blok dulu. Nah, gimana untuk menentukan titik maksimumnya itu? Oke, kita cari dari strength-nya sekarang. Yaitu dengan rumus yang sama, max. Kita gunakan strength-nya, tapi kita hanya menggunakan yang telah diblok saja gitu. Yang telah kita blok saja. Nah, oke, enter. Nah, ternyata titik maksimumnya XY-nya ada di sekitaran 0,5454. Nah, ada di sini. Ada di sini ternyata. Oke, kita telah menemukan titik maksimum XY-nya. Yang ini kita. Oke, ini dulu ya. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ini. Kita copy, kita pindahkan ke atas agar bisa berkumpul di satu tempat. Oke, nah setelah menemukan titik maksimumnya, selanjutnya kita menentukan professional point-nya atau tegangan dan regangan yang memiliki hubungan profesional atau garis linear. Oke, untuk itu kita bisa lihat di kurva stress strain-nya. Jadi kita hapus dulu, dimana kita bisa memperbesar kurva ini agar bisa melihat garis kelinearannya. Nah, dia udah mulai terlihat ya, teman-teman. Nah, ini dia sekitaran sini. Oke, mungkin belum terlalu jelas ya. Nah, ini dia. Nah, ini tuh ada di 003 sampai dengan sini.
sampai dengan ini tuh 0079. Oke, kita lihat 003 003 0013, sorry. Dari sini kita blok sampai tadi 0079. Nah, ini dia. Oke, kita tandai dulu. Nah, ini perkiraan garis linear dari kurva ini ya. Oke, coba kita ini. Mungkin kita bisa bikin kurva modulus Youngnya itu yaitu dengan sama. Oke, kita select data, add modulus Young. Yang X-nya itu strain, tapi strain yang sudah kita blok tadi ya, teman-teman. Yang ini strainnya. Yang Y-nya yaitu yang ini. Nah, ini dia. Oke, kita oke kan. Oke, ternyata kurvanya seperti ini. Kita ini dulu ya. Ininya coba kita beri nama 013. Dan ininya kita ubah jadi 1,5. Oke, nah ini terlihat ya linear. Oke, untuk itu mungkin kita bisa perlihatkan ininya. Nah, ini dia sudah ada ininya. Ininya mungkin bisa kita ubah ya. Nah, ini dia R-nya juga hampir mendekati 1. Kita bisa nah, oke, paling kita ubah dulu ininya ke serial number. Nah, ini dia. Supaya lebih terlihat ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat kan ternyata R-nya sudah R kuadratnya sudah sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita tuh kan sudah memperoleh modulus Youngnya dan R-nya juga, R kuadratnya juga sudah sama dengan 1. Nah, jadi untuk proportional point linear itu bisa diambil dari yang paling ujung. Paling ujung titik ini atau yang di sini. Nah, ini tuh bisa ditentukan sebagai proportional pointnya. Oke.
Mungkin kita ini dulu ya. Nah, jadi professional pen itu yang ini. Karena ini tuh merupakan titik akhir dan garis itu nanti setelahnya tuh akan tidak linear lagi ya. Nah, oke, kita sudah menentukan professional point-nya dari kurva modulus Young ini. Selanjutnya kita menentukan elastic point-nya, di mana ini tuh merupakan batas akan kembali pada panjang semula apabila beban atau regangan itu luar itu dihilangkan. Jadi biasanya tuh elastic point itu setelah professional point. Jadi setelah professional limitnya, atau ini kan merupakan batas terakhir dari si professional uh, linearnya itu. Nah, untuk elastic point-nya itu pasti berada di setelahnya. Jadi di angka ini. Ini tuh merupakan elastic point-nya. Jadi kita tandai dulu. Tuh ini kali ya. Nah, kita tandai dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini kita ubah ya teman-teman, tadi lupa. Ya, oke. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga titik ini, selanjutnya kita menentukan modulus Young dari kurva. Nah, modulus Young yang diperoleh dari grafik ini tuh yang ini nih. Teman-temannya itu yang Y sama dengan, nah ini tuh merupakan modulus Young-nya. Nih. Sebentar ya. Nah, ini dia. Kita samakan dulu. Nah, ini dia dari kurva. Sedangkan untuk formulanya, rumus formulanya, kita bisa menggunakan rumus slope. Stress-nya. Nah, kalau misalkan seperti itu, tidak dapatkan teman-teman rumus formula kurva modulus Young-nya. Jadi, untuk rumus formula kurva modulus Young-nya itu bisa kita peroleh dari sini. Nah, rumus slope-nya itu sama dengan slope di sini
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk modulus Youngnya kurang lebih sama, hanya beda titiknya saja, tapi ini tuh karena dibulatkan gitu ya. Jadi untuk mencari modulus Youngnya seperti itu, ini yang dari kurva, ini yang dari formula. Ingat ya teman-teman, stray-straynya itu yaitu dari garis linearnya ini. Oke, mungkin cukup sekian video untuk menentukan keempat titik plus modulus Young ini tuh. Mungkin selanjutnya kita akan, di video selanjutnya kita akan menentukan yield point-nya. Oke, terima kasih.